Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid-dharain. Amin. Dan sudah bikiku ada sudah pelajaran asadisu kang kaping 6 iku fil mustahadati dalam mustahadah wong kang istihadah wa malan perkara yalzamuha kang wajib apa ma ing mustahadah yalzamuha kang wajib apa ma ing mustahadah. Arafna was ngerti sapa kita fit durusi dalam pira-pira pelajaran asal dikotikan ingin anad dama ing teman satuhuni ketih al-kharija kang metu minal fardi saking fardi iku ima ayakuna ono kalane yen to ono apa dan ono kalane yen to ono apa dan iku haidon haid au nifas utawa nifas kami istihadatan utawa istihadah. Wala robihalan ora-ono kang ngaping papati iku maujud. Lan ora-ono kang ngaping papati iku maujud laha kadwe dima. Laha kadwe dima dan piyambak. Soma ina damal istihadati nuli maksudune kada istihadah. Iku minhu iku setengah saking dalil istihadah. Ma utawi ketih iku minggu iku setengah saking dalil istihadah ma utawi ketih yakun kang ono apa ma iku akibal haidi dalam sakusi haid awin nifas utawa nifas walahulan iku kadue ma suarun utawi piro-piro contoh suara utawi pira-pira contoh saya ikam bakal teko oleh hadis itu bicara anha saking suara insyaallah memersake sapa Allah darsa ini ing dalam rong pelajaran al-qadimah ini kang bakal teko karone wa imma ala yakuna lan ono kalane yen to ora ono apa ma iku ambi bahaidan ing dalam sause haid au nifas utawa nifas Roba muka utami ma aidan harimali iku damus istihabatin kete istihabat walakin la tajri tetapi ne orang lumaku fi ing dalam ma apa aswaru pira-pira contoh al-atiyah tukang bakal teko padahal ika utawi mungkon-mungkono ala yakuna kibahaidan au nifasin iku kaan ata koyo yen teko apa dam koblasin lil haidi ing dalam sadurunge umure haid au qoblatu li khamsata asyara utawa ing dalam sadurunge suci 15 au naqasa utawa kurang apa dam anjing ben saking sedina walailatin lan sewengi au kan utawa ono apa dam iku dam tolken keteh tol iku dam tolken keteh lahirake wala nahkum lan orang hukumi sapa kita
bi annahu ing tamsatuni dalam talqin bi annahu lawan tamsatuni dalam talqin iku haidun haid hukmul mustahadah utawi iki iku hukumi wong kang istihadah. Haitu hakamna ing dalam sekiranya ngukumi sapa kita di anadama kelawan tamsatuni kete iku istihadah au damu fasadin utawa kete fasad fa innahu maka tamsatuni dan iku hadatun hadat daimun kang langgeng yang kudu kang batalake apa hadat al-wudu'a ing wudu walayan ma'ulan ora nikah apa walayan ma'u lan ora nikah apa hadatun daim asoma ing poso wa sholat alam sholat. Kalau mustahadah itu mengutawi wong kang istihadah iku tausiru baso sapa mustahadah ada main ketik. Padahal bitulan naleni sapa mustahadah ala mawdi'i ing atase panggonan lidah. Wa tatawabbu ulan wudu sapa mustahadah bikul fardin kadwe saben-saben fardu. Wa tusalli lan salat sapa mustahadah. Padahal utawi dalil ala dalika ing atase mengkono fa innahu hadatsun daim ila akhirih. Iku hadis Aisyah hadits Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu sapa Sayyidah Aisyah ja'at teko sapa Fatimah bintu Abi Hubaysh Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat lan ngucap sapa Fatimah, ya Rasulullah, ini telah setune ingsun. Iku imro'atun wa wadon ustahadu kang den amrih den kenani istihadah sapa ingsun. Kang amrih den kenani istihadah sapa ingsun fala adhuru mongko ora suci sapa ingsun. Afa ada'an apa mongko ninggal sapa ingsun as-shalat ing salat. Hadis ini sebenarnya sudah pernah di mana itu di depan. Faqala mongko ucap sapa mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ora ninggal salat. Inna madzalika angin pastine utawi mengkono-mengkono dan iku irqon istihadah. Fala ibalai salam orang apa dalika mengkono-mengkono dan iku bil haid kelawan haid. Fa idza abarat mau dalam nalikane madhep atau teko apa al haid tu haid faturki mongko tinggal sapa sira wadon as-sholata ing salat. Fa idza dhahaba mongko dalam nalikane lunga apa qadruha kira-kirane haidah ya fausili mongko basuh sapa sira angki saking sira adama ing gede wasolli lan sholat sapa sira. Pelajaran yang keenam mengenai istihadah dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang istihadah. Sudah kita terangkan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa darah yang keluar dari alat kelamin seorang perempuan pasti tidak lepas dari 3 hukum. Kalau tidak haid, nifas, kalau tidak begitu istihadah, tidak ada yang nomor 4. Dan istihadah sendiri itu ada 2 macam. Istihadah darah yang keluar setelah haid dan nifas, darah yang keluar setelah haid atau nifas. Nanti pembahasan dan contoh-contohnya akan kita bahas dalam 2 bab mendatang insyaallah. Dan istihadah yang tidak keluar setelah haid ataupun nifas, hal ini juga namanya darah istihadah juga sama, tetapi tidak berlaku. Contoh-contoh yang akan kita terangkan nanti tidak berlaku baginya. Bagaimana maksudnya? Seperti darah keluar sebelum usia minimal haid,
darah keluar sebelum suci 15 hari, darah keluar kurang dari sehari semalam, darah wilada, darah yang keluar saat melahirkan dan proses kelahiran bayi yang tidak dihukumi haid, maka nanti juga akan dihukumi sebagai darah istihadah. Namun dia tidak ada hitungannya nanti apakah dia sudah punya adat ataukah dia bisa membedakan darah, tidak ada dampaknya sama sekali. Dalam arti berapapun darah itu keluar, berarti nanti akan dihukumi istihadah. Misal orang masih umur 7 tahun keluar darah setengah tahun, selama 6 bulan keluar darah terus, ya istihadah semua selama 6 bulan. Kalau misal dia keluar darah sebelum usia minimal haid, hukumnya bagaimana? Orang yang istihadah itu hukumnya seperti dia berhadat yang terus menerus. Maka innahu hadatsun daimun. Istihadah itu adalah hadat yang terus menerus yang membatalkan wudu, namun tidak mencegah melakukan sholat dan puasa, sehingga orang yang istihadah itu tetap wajib untuk melaksanakan sholat dan puasa. Oleh karenanya, kalau demikian, berarti orang yang istihadah itu ya wajib untuk sholat, wajib untuk puasa. Ketika akan sholat, wajib untuk membasuh darahnya, menggunakan pembalut, dan kemudian wudu untuk setiap fardu dan sholat. Nanti pembahasan yang lebih jelas pada pasal selanjutnya. Dalilnya sama seperti yang disebutkan di dalam tarikh istihadah itu. Tentang istihadah, tarifnya ada dalil di sana yang disebutkan, dicantumkan kembali oleh Imam Musannaf di sini tentang Fatimah binti Abi Hubaysh yang matur kepada Kanjeng Nabi mengenai darahnya. Dia sudah tahu kalau dia mengalami istihadah, lantas matur kepada Kanjeng Nabi, apakah saya meninggalkan sholat? Dawuh Kanjeng Nabi, tidak. Itu istihadah. Kalau istihadah tidak meninggalkan sholat, bukan haid, karena kalau haid maka kamu tinggalkanlah sholat. Tapi kalau haidnya sudah selesai, maka basuhlah darahmu dan sholatlah. Ma utawi iku perkara yalzamu kang wajib al mustahabata ing wong kang istihadah apa fi'luhu, kang wajib apa fi'luhu nglakoni ma. Tidak aroda ing dalem nalikane harapake sapa mustahadah as-sholata ing sholat. Awalan ing dalem kawitane tentang silayan to basuh sapa al mustahadah wong kang istihadah farjaha ing farjine mustahadah qabla wudu'i ing dalam sadurunge wudu. Tanian ing dalam kaping pindho. Antah syuwayan to nyumpeli sapa mustahadah farja ing farjine mustahadah wujuban kelawan wajib binah bikut min kelawan padane kapas. Padahal jika utawi mengkono hashmu, ikut daf'an krono nolak lin najasi maring najis, au takhfifan utawa krono ngentengake lahu maring najis. Wa inna ma yajibu aing pasti wajib apa dalika mengkono hashmu disyuruti kelawan pira syarat al-atiyati kang bakal teko. Al-awwal utawi kang kawitan iku Allah ta'adza yen to ora tampa lara sapa mar'ah bihi kelawan hasyu ta'dian kelawan tampa lara lan yuh tamaru kang ora den tanggung apa ada adatan ing dalam adati. Afani utawi kang kaping pindho iku Allah takuna yen ora ana sapa mustahadah iku shaimatan wong kang poso. Fa ikan ora ana sapa mustahadah iku shaimatan wong kang poso, ya tarokat mongko tinggal sapa shaimah al haswami yang perli nahar ing dalam wektu raina. Afal itu tapi kang kaping telu iku antah taja yen to butuh sapa mustahadah ilaihi maring hasyu fa illam tahtaji mongko lamun ora butuh sapa mustahadah ilaihi maring hasyu lan wajib mongko ora wajib apa hasyu.
lam yajib mongko ora wajib apa asyru. Salitan yang dalam kaping telu anta siba yen to balut sopo mustahab dan dada jika ing dalam sak musim mengkono hasyru balut al-farja ing farji wajib bulan wajib apa al-asbu balut bisyarta ini kelawan syarat loro. Al-awal utawi kang kawitan iku antahta jayen to butuh sapa mustahadah ilahi maring asbu. Yen to butuh sapa mustahadah ilahi maring asbu. Di alam yang koti gambari kelawan yen to ora kot gambari kelawan yen to ora kot apa ada mukete bila hasyuri kelawan nyempeli. Fa ini kotoa mukalamun pekot apa ada mukete bil hasyri kelawan nyempeli yolang yajib mukora wajib apa asbu Afani utawi kang kaping pindho iku ala taat yen to ora tampoloro sapa mustahadah bi kelawan asbu taat dian kelawan tampoloro layuh tamalu kang ora bisa den tanggung apa ada atau ta'adi kang orang bisa ditanggung kota ta'adi adatan di dalam adate fa'inkan mengkolamun ono apa asbu iku kadalika Kaikan mengkono apa kelakuan mawon kena. Iku kada ika mengkono takaat dari hitaatian. Lain berusaha derek. Takaat dari hitaatian. Kalau semisal dia sakit, lan yajib mengkono wajib apa asku. Wahal yakfi apa to lan apa to nyukupi apa al-iktisaru. Apa al-iktisaru ngalap cekap alal asbi ngatasi balut al-jawab dari jawabnya iku na'am iyo yakfi cukup apa al-iktisaru ngeringkes kok ngalap cekap togi ngeringkes apa tuh ikut dikanti wahal yafiran apa tuh cukup apa al-iktisaru ngeringkes al-asbi ngatasi balut al-jawab dari jawabnya iku na'am iyo yakfi cukup apa al-iktisaru ngeringkes al-asbi yang atasnya balut imana alamun nyegah apa asbu ad-damah yang gede wa'tamadahu lan tetanggenan yang yakfi sapa ar-ramliyu imam ramli Rabi'an ing dalam kaping papat anta tawaddu'a yen to wudu sapa mustahadah ba'da dukhuli waktu sholati ing dalam sause manjili waktu sholat wala yajuzu lan ora pernah apa anta tawaddu'a yen to wudu sapa mustahadah qabla dukhuli waktu sholati ing dalam sadurunge manjili waktu sholat di ana karena tenan setuhune toharoh di ana karena tenan setuhune toharoh iku toharoh tu daruratin toharoh darurat toharoh sesuci darurat. Kalau bisa di dalam kapil 5 al-mualatu ai huwa al-mualah. Tegese utawi iki iku al-mualatu nuli-nuli bainal kulli ing dalam antarane sekabehane fatajibu mewajib apa al-mubadaratu aki-aki bil hasbi kelawan yumpeli ba'da wasdil farji dalam sa'usai basuh farji fal mubadaratu memenuhi aki-aki ba'da dalika dalam sa'usai hasbu ba'da dalika dalam sa'usai hasbu bila asbi kelawan balut fal wudu'i mengko wudu as-sholati mengko sholat
Wala yajuzu lan ora wenang laha kadue mustahadah ora wenang apa antu akhiro yen to ngakhirake sapa mustahadah as-shalat ing shalat bi syai'in krono suci-suci ilama angin barang kana kang ono apa ma iku limaslahati sholati krono maslahati sholat. Padahal kau tahu kurma iku kasat dari awal koyo untuk aurat. Wan tiga jamaah tiga menghentikan di jamaah. Wa ijabatul muadzin lan jawab wong kang adzan lan jawab wong kang adzan wa iqamati sholat lan dimenangake sholat. Wa ratibati lan sholat rawatib al-qabliyati kang bangsa qabliyah. Fa in akharat mongko ngakhirake sapa man sapa mustahadah bi ghairi maslahati sholati koyo krono liyane maslahati sholat krono liyane kemaslahatan sholat ya doro mongko bahayane apa takhir wa wajib alaiha imatase mustahadah apa antuida yen to balai sapa mustahadah jadi amat yang sekalian barang takut dalam kaum miskin apa sadisa yang dalam kami menang yajibu wajib alaiha imatase mustahadah atau al-wudu dikuli fardin kadwe sabar-sabar fardu wakadalan koyang kono yajibu wajib alaiha ingatase mustahabah dikuli fardin kadwe sabar-sabar fardu aidon halimale apa tajdidu ghuslil farji menyari baso farji wal hasywi ilan nyempel wal isobati lan balut fil asahi di dalam membuai qaul asah bagaimana tata caranya orang yang istihadah jika dia menghendaki melaksanakan sholat? Pertama, basuh farjinya sebelum berwudu. Kedua, sumbat farjinya dengan semacam kapas untuk menolak najis ataupun menyedikitkan atau meminimalisir adanya najis. Syaratnya ada beberapa. Yang pertama, tidak boleh tersakiti yang tidak bisa ditolerir secara adat, tidak bisa ditahan secara adatnya. Yang kedua, tidak boleh dalam keadaan berpuasa, karena kalau dia berpuasa dia harus meninggalkan hasywu, harus meninggalkan sumbatan, tidak boleh menyumbat. Hal ini tentu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, dia membutuhkan sumbatan ini. Kalau tidak butuh maka ya tidak wajib hasywu. Maksudnya gimana? Misal darahnya sebenarnya ada, tapi hanya di dalam, tidak sampai keluar ke zahirul farji, maka ya tidak perlu disumbat karena darah tidak sampai keluar ke zahirul farji. Tapi di dalam batinul farji ada darahnya, begitu. Jadi dia mustahadah, tapi tidak perlu untuk menyumbat. Yang ketiga, setelah proses menyumbat menyumbat ke dalam farjinya di area yang tidak nampak saat duduk jongkok. Dan perlu kita pastikan juga separuh tidak di luar ya. Dalam arti keseluruhan kapas ini betul-betul ada di daerah yang tidak wajib dibasuh saat istinja, yang tidak nampak saat duduk jongkok, seperti itu. Maka dari itu tadi kalau dia kesakitan ya tidak usah dilakukan, langsung skip yang ke nomor 3 ini yang di sini, yaitu dengan menggunakan pembalutan. Pembalutan ini sebenarnya yang paling baik dilakukan setelah penyumbatan. Jadi penyumbatan terlebih dulu. Semisal kok tidak cukup dengan hanya hasywu, maka wajib untuk lanjut pembalutan, seperti itu. Maka kewajiban membalut ini ada 2 syaratnya. Yang pertama, dia tidak cukup hanya dengan menggunakan penyumbatan. Dalam arti disumbat pun darah masih kemana-mana, maka harus disertai dengan pembalutan. Berarti dia membutuhkan hal ini. Yang kedua, dia tidak boleh merasa tersakiti dengan rasa sakit yang memang tidak dianggap umum secara adatnya, tidak bisa ditahan secara adatnya. Kalau memang dia merasa tersakiti
Jadi tersakitinya bisa dengan dua hal. Pertama, dia memang karena prosesnya menyakitkan. Yang kedua, dia tidak betah kalau misal darah ini keluar menumpuk di dalam, merasa panas, maka hal ini juga termasuk dalam kategori yang boleh untuk kemudian tapi kalau ini berpindah langsung pada asbu pembalutan. Jadi kalau pembalutan, saya rasa pembalutan ini nanti kalau misal sekarang prakteknya kan bukan talajuman lagi, bukan menggunakan kain ya, bukan menggunakan kain panjang lagi kalau pembalutan sekarang. Sekarang kan pembalutan itu kita istilahkan dengan menggunakan pembalut yang bersih disertai dengan celana dalam yang ketat. Itu istilahnya sekarang. Asbu itu demikian. Apa sih kok harus ada celana dalam yang ketat? Karena dia sengaja dengan tujuan daripada asbu sendiri. Tujuan daripada penyumbatan dan pembalutan ini adalah taklilan lidah, daf'an lin najasi, menolak najis, menolak darah, dan menyedikitkan, meminimalisir keluarnya darah. Hal ini bisa dilakukan hanya dengan menggunakan celana dalam yang ketat. Karena kalau longgar itu sifatnya bukan menahan dan bukan mencegah, bukan meminimalisir, akan tetapi sifatnya adalah menampung. Sehingga ini belum dikatakan mencukupi dalam proses membalut, kecuali mengikuti madhab Hanafi. Kalau mengikuti madhab Hanafi, panjenengan cukup pakai sirwal atau amplas aslinya cukup. Jadi misal katoan longgar-longgar pun juga masalah kalau dalam madhab Hanafi. Terus kalau misal ingin pembalutan maut tanpa menggunakan penyumbatan, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan menurut Imam Romli. Jika memang dalam penyumbatan dan dalam pembalutan ini sudah bisa mencegah keluarnya darah atau meminimalisir keluarnya darah, ya dengan celana dalam yang ketat tadi berarti, maka boleh al-iktisar bil asbi, hanya membalut saja tanpa menyumbat ke area kemaluan bagian dalam. Setelah menyumbat dan membalut, baru kemudian dia boleh berwudu. Wudunya dia ini wudu yang darurat. Kenapa kok darurat? Dia ini hadat, berhadat. Hadatnya terus menerus. Mestinya orang yang berhadat itu kan tidak boleh sholat sebelum dia wudu. Nah karena hadatnya terus menerus, maka mau gak mau dia harus sholat. Dan syaratnya sholat itu harus toharoh, yang dibutuhkan karena dalam keadaan darurat dia mau sholat dan butuh untuk sholat karena dia wajib untuk sholat, makanya toharoh darurat. Oleh karenanya toharoh darurat ini wajib dia lakukan setelah masuknya waktu sholat. Kalau sebelumnya maka tidak diperbolehkan dan tidak dianggap, bukan tidak diperbolehkan, tidak bisa digunakan untuk sholat yang selanjutnya. Ya kan? Untuk kemaslahatan sholat seperti untuk awal, nunggu jamaah, jawab muadzin, jawab di komat di sholat, kemudian sholat sunnah rawatib yang qobliyah, ini juga termasuk uzur mengakhirkan sholatnya. Kemudian yang misal dia mengakhirkannya bukan karena kemaslahatan sholat, contoh makan, minum, ini bukan kemaslahatan sholat, maka ini tentu akan berdampak sehingga nanti dia perlu untuk mengulang seluruh rangkaian dari mulai awal membasuh farji, nyumbat, menyumpal, kemudian balut, kemudian baru wudu dan seterusnya. Yang keenam, wajib baginya wudu hanya cukup untuk satu ibadah fardu. Dan juga wajib bagi orang yang istighatsah setiap akan melaksanakan sholat fardu memperbaharui membasuh farji, memperbaharui sumbatannya, memperbaharui pembalutannya menurut qaul asyar. Sedangkan menurut qaul muqabilul asyar yang ada dalam catatan kakinya panjenengan itu, ada catatan kakinya tak? Tidak wajib tajdid. Tidak wajib tajdid itu berarti apa namanya? Memperbarui. Tidak wajib mengulang kembali. Tidak wajib mengulang kembali, membasuh farji, menyumbat dan seterusnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa khilaf wajib tajdid dan tidak wajib tajdid
wajib mengulang dari membasuh farji, menyumbat dan seterusnya, dan tidak wajib mengulang dari membasuh farji, menyumbat dan seterusnya, itu ketika darahnya tidak nampak di samping-sampingnya asbu dan juga hasyu. Jadi asbu dan hasyunya masih tetap ada di tempatnya, tidak bergeser yang memang sangat berdampak. Kalau sampai bergeser dari tempatnya, kemudian darahnya keluar banyak, maka berarti wajib untuk tajdid secara pasti. Tidak ada perkhilafan dari para ulama, baik itu Imam Rabi ataupun baik itu qaul ashab ataupun baik itu qaul muqabilul ashab, maka sepakat untuk mengatakan tetap wajib tajdid kalau misal darahnya sudah sampai ke samping-sampingnya. Begitu. Kenapa alasannya? Karena sebenarnya darah itu sudah banyak dan mampu dan bisa untuk kita sedikitkan kembali dengan cara mengganti sumbatan dan juga pembalutan yang baru, demikian. Maka bisa disimpulkan, bisa disimpulkan dari alasan ini bahwa kewajiban untuk memperbaharui, membasuh farji, menyumbat dan membalut ketika memang pembalutan dan sumbatan ini terkotori dengan darah yang tidak dimaksud. Kalau sudah ada darahnya banyak, maka berarti perlu untuk diulang dari awal. Diulang dari wasul farji, diulang dari hasymu, diulang dari sampai kemudian asu, begitu. Namun kalau sumbatan dan pembalutan ini terkotori, tidak terkotori sama sekali, atau terkotori dengan darah yang masih dimaksud karena memang masih sedikit, maka mestinya tidak perlu untuk mengulang dari awal keseluruhannya, seperti itu. Jadi maksudnya ya demikian ya. Kalau masih mampu, tidak ada masalah. Tadi kan apa namanya? Ya kembali lagi ya. Kalau sudah ada darah yang tidak dimampu karena banyak, berarti jelas harus diulang dari awal. Kalau ada darah yang dimampu, kalau tidak ada darah, kalau ada darah yang dimampu ataupun tidak ada darah sama sekali, di pembalutnya nggak ada darah sama sekali, maka tidak perlu mengulang dari membasuh farji. Kalau menurut kaul muqabilul ashab. Kalau menurut kaul ashab, walaupun tidak kotor, tetap wajib mengulang dari awal. Halil mustahabati apa itu kadang istihadah anda tanafala. Utawi ento ibadah sunnah sopo mustahabah. Dari mustahabah iku nang kadue mustahabah anda tanafala utawi ento ibadah sunnah kelawan ibadah syaat kang karep sapa musahabah fil waqti ing dalam waktu ba'da bulan ing dalam sadurunge waktu. Hukmu khurujid dami utawi iku hukume metune gedhe ba'dal asli ing dalam sause balut. Layak dulu ora bahaya nih. Layak dulu orang bahaya nih. Opo huruf dani metuli gede ba'dal asli dalam sakuse barut ila ingkana angin lamun ono
apa urut iku bisa bagi taksirin kelawan sebab pokeko fisyadi yang dalam naleni. Fisyadi yang dalam naleni. Hal yu'fa apa tadin ngapura temakfu apa anda bil mustahabati kete mustahabah. Yu'fa den ngapura apa anda kiren saking akeh wa wali lidami istihabah tilan kiki kete istihabah. Aindal alamat dalam menggui wong kang banget alime Ibnu Hajar yang bermani Syekh Ibnu Hajar al-Makki. Banyak falan dan ma'fu anten ngapura an kolini saking kicike dalil istihadah takut hari deloko indal alamat al-Ramli dalam menggui Imam Ramli al-Misri kang bangsa Mesir rahimahumullah ta'ala. Ini bolehkah orang istihadah sholat sunnah atau melakukan ibadah sunnah? Boleh, terserah. Yang penting sudah masuk waktu dan setelahnya. Jadi karena kan orang istihadah itu kan wudhunya ketika sudah masuk waktu seperti itu. Kemudian bagaimana hukumnya keluar darah setelah sudah ada pembalutan? Tadi kan kalau sudah ada penyumbatan masih keluar darah maka harus dilanjutkan dengan pembalutan. Nah ini sudah dibalut tetap ada keluar darah maka tidak masalah, dimaafkan. Kecuali kalau memang keluar itu karena dia ceroboh dalam membalutnya kurang kencang sehingga membuat darahnya bisa sampai tembus. Sebenarnya darah istihadah apakah dimaafkan? Menurut Imam Ibnu Hajar, baik sedikit maupun banyak darah istihadah ini dimakfu. Dan menurut Imam Ramli, darah istihadah ini kalau dikit dimakfu, kalau banyak tidak dimakfu. Hukum kita idamil mustahadah utari kiku hukumnya kapokote kete istihadah. Istihadah itu kan begini, istihadah itu kan dia hadasnya terus menerus. Kalau kita bayangkan, sebenarnya orang itu kan kalau sholat gak boleh bersamaan dengan hadas mestinya. Harus suci dari hadas. Nah orang istihadah kan hadasnya terus menerus. Maka mau gak mau dia harus toharoh darurat dengan cara seperti tadi. Bersuci yang darurat. Caranya yang tadi seperti yang sudah diterangkan di bab sebelumnya. Nah sehingga akan ada pemahaman lanjutan bagaimana kalau semisal darah istiadahnya berhenti. Apakah kemudian nanti berarti dia wajib untuk mengulang sholatnya? Apakah kemudian berarti nanti sebelumnya itu wudhunya batal? Karena mestinya dia bisa wudhu dalam keadaan suci yang sepenuhnya suci, bukan yang aslinya tidak suci tapi karena darurat dia boleh untuk bersuci, begitu. Beda ya. Asli suci dengan yang tidak asli sucinya ini. Sebenarnya dia tidak suci, namun karena darurat dibutuhkan untuk bersuci, sehingga dia diperbolehkan untuk bersuci. Maka ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam permasalahan ini. Kita tahu dalam nalikan wudhu soal mustahabah atau mustahabah. Semua kotoran nulis takut. Boleh ketika pekut apa adamu ketik banggal wudhu ing dalam sak musim wudhu Alfi utawa ing dalam wudhu Alfi sholat utawa ing dalam sholat Fa'inwasi amu kolamun amot apa zaman luking kita mengsoni pedot wudhu ing wudhu was sholat dalam sholat wajibah mengkewajib apa i'adatul wudhu'i barengi wudhu wa malan tertolok ma'ahu sertane wudhu wa malan tertolok ma'ahu kamu tetap di dalam sertane wudhu wa ila lamun ora wasi'an di alamnya sak gambar lawan yang ora amot apa zamanul inqita'i mangsone pekut gede ora amot wudhu ake wudhu wa sholat alan sholat kalau dia zamuha mengko ora wajib mustahadah apa syai'un sebiji-biji wahalan apa tuh iku tetep kaduwe mustahadah apa tuh iku wenang kaduwe mustahadah
antusolia utawi yen sholat. Antusolia utawi yen sholat sapa mustahabah ba'da kita ibdani ing dalam sause kapegode gede tidak pada ing dalam nalikane biasa ake sapa mustahabah ing kita adani ing kapegode gede wa amda bulan kadini gede ing kita adani ing kapegode gede wa amda bulan kadini gede al jawab utawi jawabe iku anaha kang setuhune mustahabah iku menang kadue mustahabah antas no'a utawi yang tertumandang sapa mustahabah di sholat yang dalam sholat tidak dan ing dalam nalikane biasa ake sapa mustahabah ing dalam nalikane biasa ake sapa mustahabah ada dari ing kadine gede angkur ben saking mongso kang parek angkur ben saking mongso kang parek al akbar utawa paring kabar ing mustahabah utawa paling kabar ing mustahabah seperti kota wong kang kena den percaya arifan kang wicaksana seperti kota wong kang kena den percaya arifan kang wicaksana bi'amdihi kelawan kalilidan angkur den saking mongso kang tilu saking mongso kang tilu kang parek sama ilang yaon nulila ora bali apa ada mugete angkur den saking mongso kang parek dana mongko pertelo pabutlanul wudu ibatal wudu wa sholat ilan sholat wa ida lengkapkan lamun orang ketinggalan nalikane orang biasa ake sapa mustahabah adad dani dalile gede badal ikita ing dalam sause kapegode gede bima kelawan perkara ya samu kang anut apa ma wuduan ing wudu wa sholat dalam sholat aulam yukbirha utawa orang ngabari ing mustahabah sapa arifun wong kang wicaksana bi'amdihi kelawan bali edan angkor ben saking mongso kang parek yo falaya juzu kurben ku mau kula kesimani kerja ku sama falaya juzu mongko ora menang laha kadue mustahabah apa antosol liya yento sholat sapa mustahabah bihadal wudu kelawan ikilah wudu ada permasalahan dalam mustahabah yaitu ketika darah ini keluar terputus-putus atau dia berhenti dari mustahabah dalam keadaan di waktu sholat. Maka ada pembahasan pertama, kalau semisal darah istihadah itu dia tidak terus-menerus, dia yakin bahwa darah ini pasti kalau semisal berhenti, waktu berhentinya akan cukup untuk digunakan sholat dan bersuci, maka dia wajib untuk segera melaksanakan sholat ketika berhenti. Contoh semisal awal waktu darahnya berhenti, begitu. Nah, kalau semisal darah waktu berhentinya ini dia bisa memperkirakan waktu berhentinya cukup untuk menggunakan wudu dan sholat, maka dia harus segera untuk melaksanakan sholat. Tidak boleh mengakhirankan sama sekali meskipun untuk menunggu jamaah tidak boleh. Itu ketentuannya ya. Jadi kalau dia punya waktu yang benar-benar suci, maka ya harus sholat di sana. Jadi semisal kok dia istihadah, kemudian dia ada beban, oh nanti ini aku akhir biasanya aku kalau setiap jam 2 siang itu darahnya berhenti, maka dulu dia tidak boleh awal-awal sholat dengan bunyi orang istihadah tidak usah. Dia wajib sholatnya dulu darahnya berhenti. Jadi dia wajib untuk betul-betul memanfaatkan waktu berhenti ini digunakan untuk wudu dan juga sholat, tidak boleh diakhirkan seperti itu. Selanjutnya, kalau semisal sudah di dalam sholat gitu, sudah wudu atau ketika wudu atau ketika sholat kan ingat pembahasannya. Lo darahnya berhenti, darah istihabahnya berhenti. Jadi misal dia sucinya kurang dari 15 hari, contoh haid 7, suci 8, ya toh? Totalnya berapa? 15 toh? Berarti kalau misal keluar darah
maka darahnya dikatakan istihadah penyempurna suci. Lo keluar darah lagi cuma 2 hari, berarti semuanya dihukumi istihadah ya kan? Semuanya dihukumi istihadah. Darah istihadah ini terputus di dalam waktu sholat. Makanya kan hukum kita ibadah mustahadah terputus di dalam waktu sholat, dalam keadaan dia berwudu, atau dalam keadaan dia sudah berwudu, atau dalam keadaan dia sholat, darahnya mandek. Maka kalau misal masa berhentinya cukup untuk digunakan wudu dan sholat, wajib mengulang wudu dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Namun kalau tidak cukup waktu berhentinya untuk melaksanakan wudu dan sholat, ya tidak ada kewajiban apapun untuknya, seperti itu. Nah, kalau misal sudah berhenti darahnya, apakah dia diperbolehkan untuk sholat? Untuk sholat ketika dia punya kebiasaan darahnya putus nyambung. Wahalaha an tusalliya ba'da qita'in idza tadat inqita'an dan mu'awdah. Kalau semisal darahnya berhenti, apakah dia boleh untuk melaksanakan sholat? Ketika dia punya kebiasaan darah memang putus nyambung, keluar berhenti begitu, jawabannya adalah dia boleh untuk mulai melakukan sholat kalau memang dia punya kebiasaan darah keluar di waktu yang dekat, sebentar lagi keluar. Atau ada seseorang yang adil, dukun mungkin juga bisa, atau apa, seorang yang bisa dipercaya, mungkin sekarang menggunakan metode USG yang pada akhirnya bisa membuat orang itu tahu bahwa darahnya akan keluar sebentar lagi. Ya berarti kalau misal darahnya nggak keluar sebentar lagi, jelas wudhu dan sholatnya nggak batal, karena dia sebenarnya bisa wudhu dalam keadaan tidak berhadas yang terus menerus. Dia bisa wudhu yang sempurna, wudhunya bisa, makanya wudhu dan sholatnya menjadi batal. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan darahnya kembali dalam waktu yang dia tidak punya kebiasaan darahnya keluar lagi, jadi dia tidak punya kebiasaan putus nyambung, dalam istilah tidak punya kebiasaan demikian, maka setelah berhenti yang cukup untuk digunakan wudhu dan sholat, atau tidak ada seseorang yang mengabarkan kalau darahnya akan kembali dalam waktu yang dekat, maka dia tidak boleh untuk sholat dengan menggunakan wudhu ini, dalam arti harus wudhu lagi, karena dia tidak punya kebiasaan darahnya keluar lagi. Berarti kan kalau darahnya tidak punya kebiasaan keluar lagi, otomatis dia sembuh dari istihadahnya. Kalau otomatis sembuh dari istihadahnya, maka berarti dia sebenarnya bisa untuk wudhu yang normal, yang sah, yang sempurna, tidak wudhunya orang istihadah, tidak begitu loh. Maka dari itu dia harus kembali wudhu lagi dan tidak boleh sholat menggunakan wudhu yang tadi, begitu. Nah itu ya, jadi pembahasan hukum qita'in mustahadah. Saya rasa panjenengan belajar hukum belum ada pembahasan ini, jadi mungkin baru pertama kali ya belajar tentang ini, bahwa ada permasalahan kalau darah istihadahnya terus bagaimana. Ada susah diungtawi iku, ada sultawi pelajaran asal iku kakek itu. Iku al-mustahadah tu wong kang istihadah fil haid dalam haid. Kita abaro ing dalam nalikane melewati apa adamu gede aktsarul haid ing luwih akeh-akeh haid. Wa utawi aktsarul haid iku 15 sampai yawan dinani. Fafi hadhil halati mongko ing dalam ikilah tingkah usama den arani sapa al-mar'atu wadon den arani mustahabatan ing aran mustahabah wong kang istihadah. Ikhtalaqo kang campur, kang dari campur. Apa haiduha haid mustahabah bil istihabati lawan istihabah. Faya untuk utawi mustahabah iku imma antakuna kono kalane yen ono sapa mustahabah iku mubtada'atan kang mubtada'ah mubtada'ah. Oke, diterangke mubtada'ah itu apa? Al-mu'tada dan utawa kang mu'tada. Pokoknya utawi saben-saben siji minhu masangke mubtada'ah lan mu'tada tarotan ing dalem sakambalan iku takunu ana sapa kullun
iku takunu ana sapa kullu iku mumayyizatan kang mumayyizah kang bisa bedakake ketik wa taratan ing dalam saambalan iku takunu ana sapa kullu iku ghairu mumayyizatin kang ora mumayyizah kang ora bisa bedakake ketik wa imma takuna lan ana kalane yen to ana sapa kullun iku mutahayyirah wa sanufassirulan bakal rinci sapa ingsun al haditha ing bicara anda saking mustahadah insyaallah mundasake sapa Allah taala al farqu tawi bidani bainal mustahadah ing dalam antarané mustahadah wa bainal latihan ing dalam antarané wadon alaiha kang iku tetep ing atase alati baqiyatut tuhrin utawi sekerine suci labudha ora kena ora apa anusyira yang ta'awi isyarah sapa kita ila masalatin maring masalah muhimatin kang penting waya utami masalatin muhimah iku alfarqu bedone bainal mustahabati ing dalam antarane mustahabah wa bainal mar'ati lan ing dalam antarane wong wadon alati rupane mar'ah alaiha kang iku tetep ing atase alati baqiyatu tuhrin utawi sekerine suci wa nalika utawi mengkono al-mar'ah alati alaiha baqiyatu tuhrin iku ana mantan setune wong ro'at kang ningali sapa man aqal al-haidi ing luwih kidik-kidike haid au aktarahu utawa luwih akeh-akeh haid summa qata'an libut apa adamu gede summa ada nulibari apa adamu gede ba'dal khamsata asyara ing dalam sausir 15 dino min maji'ihi saking tekanidan kawalan ing dalam kawitane tadi ibu utawi ikilah mar'ah iku laisat ora ono sapa mar'ah iku laisat ora ono sapa mar'ah iku mustahabatan wong kang istihadah bali ro'atun bali iku wadon alaiha kang iku tetep ing atase imro'ah baqiyatu tuhrin utawi sekerine suci wa hukmuha utawi hukumi mar'ah iku annaha tan setune mar'ah iku tukang milu nyampurnaake sapa mar'ah aqalla tuhri ing luwih kidik-kidike suci bainal haidotaini ing dalam antarane haid loro wa man utawi gede zada kang luwih apa ma iku bahwa mongko utawi ma iku haidon haid jadi kang anyar wa ilaika ay wa uti ilaika ba'dal amthilati wa ilaika lan maring sira ba'dal amthilati ing sebagiane pira-pira contoh misalnya utawi contone Al-Qur'an ningali sapa imro'atul wadon salah tata ayamin ing telu pira-pira dina apa daman kedhi tumangkotoan li pedhot apa dan itnai asyara ing dalem rolas apane yauman dinani sumajaan li teko apa adamu kedhi salah kata ayamin ing dalam telu pira-pira dina wa qata'a lan pegot apa dan lan pekot apa dan fatala satu mongko utawi telu al akhirat kang akhir iku laisat ora ono apa as-salatatul akhirah iku haidun haid bal damu fasadin balik iku gede fasad takmilatan krono nyempurnake di akal ituri maring luwih gede-gede suci bainal haidotaini ing dalam antarane haid loro wa utawi akal ituri iku 15 apane yauman dinani misalon utawi umpamane iku laukanat lamun ono
Apa ada tuha adate mar'ah iku khamsata ayyamin 5 pira-pira dina. Fara'at moko ningali sapa mar'ah kala tata ayyamin ing dalem pira-pira dina apa nidaman ketiye. Sumang kotoan lipat apa dan arba'ata asyara ing dalem 14 akan yauman dinani. Summa ada nuli bali apa dan arba'ata ayyamin ing dalem 4 pira-pira dina. Wa koto alam pekut apa dan. Fayawan moko utawi sedina. Minal arba'atil ayyami saking 4 pira-pira dina iku damu fasadan gede fasad. Takmilatan krono nyempurnake li akoli tuhri mari luwe kide-kide suci. Ma'al arba'ata asyara ing dalem sertane 14. Kata sira mengkoda di apa takmilatan li akoli tuhri iku khamsata asyara 15 akan yauman dinani. Thumma talatatu nuli utawi telu. Thumma talatatul ayyami nuli utawi telu pira-pira dina. Al-baqiyati kang keri uhaidun haid jadidun kang anyar. Wa hakadha lan hu kaya mungkin-mungkine vital. Hadihi utawi ikilah amtilah. Iku ba'dul amtilah sebagian pira-pira contoh. Wa yukhasulan dan pada aki alaiha ing atase hadi apa ghairu hadiyani hadi. Idan dalam nalikane yukosu Ida abarat dalam nalikane melewati apa adamu kete khamsata asyara ing 15. Fahadi mongko utawi kilamat mustahadatun wong kang istihadah. Wong kang istihadah ikhtalato kang campur kang dari campur apa haiduha haidu mustahadah. Hatta mustahadah bil istihadah kelawan istihadah. Tuwadu dan balihake sapa mustahadah. Dan balihake sapa mustahadah ila ihda suaril mustahabati maring salah sijine contoh pira-pira contohing mustahadah. Maring salah sijine pira-pira contohing mustahadah asabni kang itu. Wa ya utawi suaril mustahabati sab'ani iku al-mubtada'atul mumayyizah. Al-mubtada'atu ghairul mumayyizah enggak usah di mana ya. Al-mubtada' al-mumayyizah, al-mubtada' ghairul mumayyizah, al-mutahayyirah al-mutlaqah, an-nasiyah bil waqti wal adad. Nanti soalnya ada keterangannya di setiap pembahasannya. Al-mutahayyirah al-fakirah bil waqti wal an-nasiyah bil adad, al-mutahayyirah al-fakirah bil adad, an-nasiyah bil waqti. Wa sanubayyinu dan bakal matelaake sapa ingsun kulan ing saben-saben siji minha saking suaril mustahadah as-sab'i al-ana ing dalam sariki awalan ing dalam kawitane wallahu a'lam bishawab. Keterangannya besok yang ada sustabi wallahu a'lam bishawab. Kita manfaat al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.